sukanya ngomel, makan, tapi nggak mau olahraga. Baik Sobat Visio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi di podcast sementara bersama saya sebagai pembawa acara Iman. Nah, kita akan didampingi oleh teman saya dari Fisioterapi Universitas Al-Azhar Cilacap. Dengan siapa sebelumnya? Saya dengan Azhar sebagai fisioterapi dari Universitas Al-Azhar Cilacap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Pada kali ini kita akan membahas penyakit yang sedikit menarik, yang cukup luas di kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat orang tua. Nah, kita akan membahas tentang penyakit stroke. Apa sih gejalanya? Apa yang dimaksud dengan stroke? Mungkin saya akan tanya pertama kali itu, yang dimaksud stroke itu apa sih? Stroke itu salah satu penyakit gangguan fungsi di otak. Oh gitu. Yang penyebabnya itu bisa karena pecahnya pembuluh darah dan bisa karena penyumbatan pembuluh darah yang menuju ke otak. Kalau yang pecah pembuluh darah itu namanya stroke hemorrhagic, dan kalau yang penyumbatan itu namanya stroke ischemic. Itu definisi dari stroke itu sendiri. Oh gitu. Berarti ada pemisahannya sendiri ya, antara hemorrhagic dan ischemic tadi. Nah, kemudian untuk faktor resikonya apa sih yang bisa menyebabkan stroke? Mungkin ada penyertanya, ataukah penyakit lain yang bisa menyebabkan stroke itu sendiri itu apa? Oh ya, tambahan ya, sebelumnya tadi itu stroke itu kan gangguan fungsi di otak. Nah, itu penderitanya itu dia bisa menderita hemiparese atau kelemahan tubuh sebagian. Oh gitu. Kan biasanya kalau orang stroke terkenanya di otak bagian kiri, maka bagian tubuh kanannya sebagian akan lemah, bahkan bisa lumpuh atau hemiplegia. Kalau lemah tadi hemiparese, kalau lumpuh tadi itu hemiplegia. Untuk faktor risikonya itu ada beberapa penyakit. Penyakitnya itu cukup umum juga di kalangan masyarakat. Salah satunya itu yang pertama ada hipertensi. Darah tinggi. Darah tinggi kan umum sekali ya sekarang. Buat kamu yang suka darah tinggi, kebanyakan makan daging, nah ini bisa juga jadi penyebab stroke ya. Iya. Hipertensi kan bukan cuma dialami sama orang-orang tua sekarang kan, anak-anak muda juga banyak. Jadi hipertensi itu kan tekanan darah ya berhubungannya. Kalau tekanan darahnya itu udah tinggi sekali, itu bahkan itu bisa memungkinkan darah itu pecah di otak. Oh gitu. Itu nanti akan menyebabkan stroke yang hemorrhagic itu. Juga bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darahnya. Gitu. Nah, selain hipertensi, ada juga kolesterol. Oh, kolesterol. Iya, kolesterol juga umum juga kan di anak-anak muda sekarang. Nah, itu dia. Kolesterol itu akan menimbun plak-plak di pembuluh darah yang akhirnya itu akan menyumbat darah yang naik ke otak, sehingga nanti jadinya akan stroke yang ischemic atau yang penyumbatan gitu. Mungkin ada lagi selain tadi pertama itu apa tadi? Hipertensi, kemudian kolesterol, mungkin ada lagi. Selanjutnya itu ada obesitas. Obesitas, kegemukan nih buat teman-teman yang badannya buncit, nah badannya over. Nah, ini didengarkan penjelasan dari Masnya. Ya, obesitas itu kan ya, kalau obesitas kan kita pasti akan menimbun penyakit ya. Lemak. Ya, lemak. Karena obesitas itu hipertensi kita bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian kolesterol juga bisa ada. Tidak menutup kemungkinan juga kan stroke juga bisa masuk gitu. Berarti juga statement yang nggak apa-apa gemuk asal sehat, berarti itu salah ya? Salah, nggak ada orang gemuk sehat, nggak ada. Ya. Berarti 3 mungkin ada lagi? Sebenarnya ada, itu gaya hidup juga, itu merokok. Merokok itu juga salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke juga sih, karena zat-zatnya itu, racun-racunnya itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, itu bisa menyebabkan stroke juga. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung, ini perbedaan zaman sekarang dan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan orang tua kita kan kemana-mana jalan kaki, walaupun mereka suka ngerokok, tapi kan mereka jalan kaki. Stepnya banyak per langkah perharinya. Nah, untuk kemungkinan stroke-nya kan jadi sedikit. Beda dengan zaman sekarang, mageran, rebahan, makanannya tidak dijaga, gaya hidup yang kurang sehat. Ini bahaya sekali buat teman-teman yang tidak bisa menjaga pola hidup sehatnya. Kemudian kita coba
cari dari sudut pandang fisioterapi. Penanganannya seperti apa sih fisioterapi terhadap stroke itu sendiri? Penanganannya seperti apa? Apakah ada tekniknya, ada alat yang bisa sebagai penunjang? Mungkin Masnya bisa jelaskan. Pertama tuh penanganannya dulu ya, perannya. Nah, fisioterapi itu perannya itu untuk mengembalikan fungsi hidup mandiri pasien tersebut, pasien yang mengidap stroke itu. Yang tadinya pasien stroke itu dia mungkin terbaring hanya di ranjang, dia lemah, kaku. Itu tugas fisioterapi itu untuk mengembalikan fungsionalnya pasien agar pasien tersebut bisa makan sendiri, bisa berjalan dengan baik, bisa mandi sendiri. Intinya supaya kemandirian hidup pasien itu kembali. Jadi tidak menjadi beban untuk keluarga. Untuk keluarganya, iya betul. Kemudian untuk tadi kan perannya adalah sebagai untuk meningkatkan kemandirian pasien. Nah, alat-alatnya sendiri itu ada beberapa modalitas di fisioterapi yang bisa digunakan untuk pasien stroke. Kalau untuk alat itu pertama ada infrared. Nah, infrared ini sinar merah tuh. Berarti sinar yang Merah itu. Nah, itu biasanya digunakan sebelum persiapan latihan. gitu. Karena fungsinya infrared itu untuk merelaksasikan otot, juga vasodilatasi pembuluh darah atau gitu. pelebaran pembuluh darah supaya rileks. Selanjutnya ada electrical stimulasi. Nah, electrical stimulasi ini tuh stimulasi listrik yang fungsinya tuh untuk merangsang otot-otot yang itu lemah. Jadi kan stroke itu kan ototnya lemah ya. Nah, dirangsang oleh listrik supaya ada kontraksi, supaya otot itu kembali bisa nilai kekuatan ototnya bertambah gitu. ini berarti fisioterapi perannya sangat luar biasa ya Luar terhadap biasa sekali. pasien stroke khususnya. Nah, di fisioterapi itu ada juga namanya PNF, terapi PNF atau proprioceptive neuromuscular fasilitasi. Nah, itu tuh salah satu teknik terapi latihan yang biasa sekali digunakan oleh fisioterapi untuk menerapi si pasien stroke itu. Tujuannya itu supaya mengembalikan fungsi-fungsi tubuhnya si pasien, menanamkan kembali gerakan yang benar. Karena di PNF itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada stimulasi, ada fasilitasi, inhibisi, dan juga komunikasi. Jadi prinsip-prinsip tersebut itu digabungkan supaya di otak pasien itu tertanam gerakan-gerakan yang benar itu gimana gitu. Selain PNF ada juga namanya bobat. Bobat. Nah, untuk bobat ini kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda dengan PNF. Hanya saja bedanya untuk bobat itu dilakukan kepada pasien stroke yang nilai kekuatan ototnya itu sudah di atas 2. Kalau yang PNF itu tadi yang masih di bawah 2 kekuatan ototnya. Oh, gitu. Mungkin yang masih bingung kekuatan otot di angka 2, 3, dan seterusnya, mungkin Masnya bisa jelaskan secara singkat penjelasan kekuatan otot itu ada berapa? Jadi kekuatan otot, nilai kekuatan otot itu ada 5 ya. Nah, nilai kekuatan otot 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5 teman-teman. 6 berarti ya, maaf ya. Oh, 6. 6. Mulai dari 0 masalahnya. 0, ya, ada 6. Kalau 0 itu berarti tidak ada kontraksi sedikit pun. Bagian tubuh sendi tidak bisa bergerak karena 0. Nilai kekuatan otot 1 itu hanya bisa berkontraksi saja tanpa disertai gerakan sendi. Nilai kekuatan otot 2 itu dia bisa berkontraksi, bisa menggerakkan sendi, tapi belum bisa melawan gravitasi. Jadi hanya bisa melakukan gerakan searah dengan gravitasi. Nah, untuk nilai kekuatan otot tadi 2 ya, 2. 3 ya. Nah, nilai kekuatan otot 3 itu bisa berkontraksi, ada gerakan sendi, dan bisa melawan gravitasi. Jadi sudah bisa Angkat. Nah, selanjutnya yang nilai kekuatan otot 4 itu dia sudah bisa berkontraksi, ada gerakan sendi, mampu melawan gravitasi, dan mampu melawan tahanan minimal. Oh, gitu. Jadi sudah mampu bisa ditahan walaupun masih minimal. Nah, yang nilai kekuatan otot 5 itu yang sudah normal, yaitu sudah bisa melawan tahanan yang maksimal. Sudah normal biasa lah ya. Iya, biasa, udah kuat ya. Ini luar biasa ilmu yang kita dapatkan dari fisioterapi. Kemudian apakah ada dukungan lain selain dari fisioterapi? Apakah ada faktor biar pasien stroke itu kesembuhannya semakin cepat? Apakah ada faktor lainnya? Nah, selain dari kita dari fisioterapi, keluarga juga itu berpengaruh besar dalam proses penyembuhan pasien stroke. Oh, gitu. Yang paling utama itu ada dukungan emosional, karena biasanya orang yang sudah terkena stroke itu mentalnya juga akan terkena. Dia akan down, dia akan merasa
gaya hidupnya kurang Iya, semangat. karena yang tadinya dia bisa bergerak dengan biasa normal, dia bisa makan sendiri, bisa jalan, tiba-tiba kok dia langsung terbaring di ranjang. Selanjutnya untuk peran keluarga sendiri tuh bisa melakukan latihan-latihan ringan, seperti latihan untuk makan sendiri, mengisi rambut, seperti itu. Jadi latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah lah, yang ringan-ringan aja. Nah, selanjutnya itu juga harus konsultasi rutin ke fisioterapi Jadi ngecek rutin ya. agar proses terapinya tuh terkontrol supaya lebih cepat penyembuhannya gitu. Oh gitu. Nah mungkin saya ada pertanyaan nih Mas. Satu pertanyaan, apakah stroke itu bisa menyerang anak muda, bisa menyerang anak kecil, bahkan sampai bayi? Mungkin Mas bisa jelaskan apakah stroke bisa menyerang anak muda, anak kecil, bahkan sampai bayi? Mungkin Mas bisa jelaskan. Oke, kalau melihat dari penyebabnya tadi terkait dengan hipertensi dan juga kolesterol, untuk anak muda itu remaja itu sangat mungkin sekali bisa terkena stroke. Kalau anak muda ya, tapi kalau anak kecil bahkan bayi itu sepertinya saya belum pernah menemui. Kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil sekali. Tapi kalau remaja besar. Nah, buat teman-teman harus dijaga kesehatannya biar seperti kata Masnya tadi, stroke tidak hanya menyerang orang tua, stroke juga bisa menyerang anak remaja. Ini pembahasan yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup Mas, ada pesan-pesan buat para penonton biar bisa meminimalisir faktor resiko terkenanya penyakit stroke. Mungkin Masnya bisa sampaikan kepada para penonton. Nah pesan-pesannya mungkin selagi kita masih remaja, selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa, masih sempat, itu kita harus berolahraga secara rutin. Pola hidup kita tuh harus sehat. Selain berolahraga dengan rutin, pola makan juga harus dijaga. Hindari makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, berlemak, seperti jeroan, Gorengan itu terus diminimalisir lah. Boleh makan resep seperti itu, boleh, cuma harus secukupnya, jangan diimbangi dengan olahraga. Ya, jadi intinya selagi kita masih muda, selagi kita masih mampu untuk berolahraga, itu harus menyempatkan untuk berolahraga tuh hidup sehat. Nah, untuk yang udah terkena stroke, yang lagi proses pemulihan, tetap semangat karena pasti bisa sembuh. Selagi kita tuh melakukan terapi dengan rutin, itu insya Allah akan sembuh. Ini sangat luar biasa ini ilmu yang kita dapatkan pada podcast kali ini. Jadi tidak hanya kita tahu stroke itu apa, kita diajarkan oleh Mas fisioterapi bagaimana penanganannya, klasifikasinya, bahkan penyebab stroke itu seperti apa. Mungkin kata-kata dari saya buat teman-teman nih yang suka rebahan, sukanya ngomel, makan, tapi nggak mau olahraga. Nih buat teman-teman, perhatikan. Stroke tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga bisa menyerang anak muda. Kalian belum nikah, tapi sudah terkena stroke. Bagaimana nanti istri kamu? Bagaimana suami kamu? Nah ini jaga kesehatannya. Bukan seperti itu? Betul. Oke, untuk menutup podcast kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan ubur-ubur ikan lele. Stroke itu bahaya. Oke, sekian dari kami podcast sementara, pembahasan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Visio, sudah tahu kan? Tadi sudah lihat podcast kami, podcast sementara yang membahas fisioterapi menangani pasien stroke. Nah, sangat menarik bukan? Ternyata anak muda pun bisa terkena stroke. Nah, buat teman-teman yang minat dengan kami, yang mau join dengan kami, belajar fisioterapi itu apa? Joinnya di mana? S1 Fisioterapi Universitas Al Irsyad Cilacap.